Radio Republik Indonesia Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dalam siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, dipersembahkan bagi siswa pelajar yang berlibur terkait Corona. Belajar bersama RRI, disiarkan live dari Studio RRI Net, Radio Republik Indonesia Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kita sambut presenter Novi Uliana. Radio Republik Indonesia Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Siang hari ini seperti biasa di jam 12 siang di program acara Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI. Saya Novi Liana akan menemani pendengar sampai nanti di jam 1 siang. Di siang hari ini saya nggak sendirian karena seperti biasa pasti ada guru-guru yang akan mengajarkan kita 1 jam ke depan ya. Untuk program ini pendengar tentunya nanti akan dilanjutkan juga di jam 2 dengan guru yang berbeda dengan juga mata pelajaran yang berbeda. Nah, kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Guru Muhnahari SPDI. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya ini Pak? Syukur alhamdulillah kita sehat-sehat selalu. Sehat-sehat ya Pak ya. Sudah pernah mengajar sebelumnya nggak Pak? Selain di sekolah, pernah nggak mengajar secara langsung contohnya di radio gitu Pak? Kalau mengajar sih belum, tapi kalau maksudnya di RRI ya, belum. Cuma kalau yang pernah saya ikuti di RRI Nabire ini Krepa. Oh Krepa, oke. Ya. Berarti ini baru pengalaman pertama Bapak ya? Untuk mengajar iya rupanya. Iya, oke. Nah pendengar di rumah nanti bisa ikut bergabung, bisa bertanya tentunya dengan tema kita di siang hari ini. Mata pelajaran apa nih Pak? Yang akan saya sampaikan adalah IPA, iya. atau Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, untuk kelas berapa nih khususnya? Kelas 7. Oke. Dan tema kita siang hari ini apa nih Pak? Saya akan mengambil tema atau materi yang sebetulnya sifatnya umum sih. Artinya bisa diikuti bahkan siswa kelas 5, 6 SD pun sudah mampu atau bisa mengikuti materi ini. Karena saya anggap bahwa bukan hanya anak-anak saya saja yang saat ini berada di rumah, tapi juga anak-anak SD, SMA dan sebagainya. Jadi saya mengambil materi yang sifatnya umum, yaitu perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat. Pendengar di rumah nanti bisa ikut berpartisipasi di SMS di 0812 4848 3726 atau di via telepon di 098421 013. Nah sebelum kita memulai belajar siang hari ini Pak, Bapak bisa menyapa pendengar di rumah khususnya juga murid-muridnya kelas 7 ya Pak ya, khususnya di SMP Negeri 1 Nabire. Silakan Pak. Oke, selamat siang semua pendengar, khususnya anak-anak saya yang saat ini lagi stay at home. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan harapan saya jangan bosan tinggal di rumah karena itu adalah dalam rangka menghentikan virus COVID-19. Untuk itu saat ini siang hari ini saya kembali hadir untuk mengajak anak-anakku sekalian untuk belajar bersama. Nah, belajar bersama, belajar di rumah, terus ada gurunya di sini yang mengajarkan. Nanti bisa ikutan bergabung, bisa bertanya kalau kurang mengerti ya Pak materi kita tentang perubahan wujud zat ya. Pendengar di rumah nanti bisa ikutan bergabung di 0812 4848 3726 atau di 0984 21 013 setelah yang satu ini. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Jangan salah mendapatkan informasi mengenai virus corona atau COVID-19. Pusat Informasi COVID-19 sudah di-launching oleh Kementerian Kominfo. Anda bisa mengecek kabar COVID-19 terkini di Indonesia. Anda juga bisa mengetahui ciri-ciri atau gejala COVID-19. Bagaimana cara melindungi diri, bagaimana cara melindungi orang lain, rumah sakit rujukan COVID-19, dan masih banyak lagi.
Semua informasi mengenai COVID-19 Anda bisa buka di covid19.go.id. Cara penulisannya www.covid19.go.id atau melalui handphone 08111 333 99000. Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Nabire Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Di siang hari ini saya sudah bersama Bapak Nahari ya sapanya nih. Nah, kita akan belajar tentang pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, khususnya kelas 7 ya. Bapak Nahari ini mengajar IPA di SMP Negeri 1 Nabire. Nah, materi kita tentunya di siang hari ini adalah perubahan wujud SAT. Jadi pendengar di rumah bisa ikut bergabung, bisa bertanya kepada Bapak Nahari di SMS di 0812 4848 3726 atau di 0984 21013. Langsung aja Bapak Nahari bisa memaparkan materi kita siang hari ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Novi. Tapi mungkin sebelumnya Mbak Novi ya, perlu kami berikan sedikit kunci bagi anak-anak bagaimana bisa sukses belajar IPA. Karena begini Mbak Novi ya, biasanya anak-anak itu kalau sudah dengar IPA, apalagi fisika, mereka sudah takut duluan. Nah, dengan takut duluan itu maka nanti akan membuat anak-anak tidak akan berhasil. Nah, oleh sebab itu, kunci agar kita atau anak-anak sukses bisa belajar IPA, itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, jangan pernah beranggapan bahwa IPA itu sulit. Ya, ini perlu saya sampaikan karena sebagian besar anak-anak kita itu kalau sudah dibilang IPA, apalagi fisika, matematika, itu rasanya kayak menghadapi hantu. Jadi jadi supaya tidak gagal dalam belajar IPA, ini ada beberapa hal. Jadi yang pertama, jangan merasa bahwa IPA sulit. Seperti Pak Profesor Yohanes Surya selalu menanamkan bahwa IPA itu asik. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian yang ada di rumah, jangan sekali-sekali menganggap bahwa IPA itu momok atau hantu yang menakutkan bagi kalian, tapi justru dengan belajar IPA itu akan merasa asik. Kemudian juga agar kalian bisa sukses mempelajari IPA dengan baik, jangan pernah ketinggalan materi, artinya jangan sering tidak masuk. Kalau kalian sering tidak masuk ke sekolah, kemudian nanti Pak Guru atau Ibu Guru memberikan tugas dan kalian tidak mengerjakan tugas itu, pasti pertemuan berikutnya kalian sudah tidak nyaman duduk di dalam kelas. Ya. Kalau sudah tidak nyaman, nanti lama-lama akan merasa bosan, merasa tidak senang dengan pelajaran IPA. Ya. Kemudian juga supaya pelajaran IPA itu menambah lebih asik lagi, agar apa yang diajarkan Bapak Ibu Guru di sekolah itu dipraktekkan di rumah. Karena banyak sebetulnya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di rumah itu selalu dipisahkan dengan pelajaran IPA, padahal itu kaitannya erat sekali. Demikian. Kemudian yang berikutnya, kalau anak-anakku sekalian di sekolah, masih ada satu lagi, kalian harus senang dengan gurunya. Nah, agar bisa senang dengan gurunya, tentunya kalian tidak boleh melihat sifat jelek dari guru yang bersangkutan. Karena saya beri contoh begini, kalau kalian tidak senang dengan gurunya, maka setiap masuk jam pelajaran, baik itu IPA ataupun apapun yang saat itu kalian tidak sukai, pasti nanti akan merasa, aduh ketemu Pak Guru itu lagi. Nanti lama-lama rasanya terus semacam bosan. Kalau sudah tidak senang dengan gurunya, saya yakin, seyakin-yakinnya kalian pasti tidak akan suka dengan pelajaran IPA. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke materi yaitu perubahan wujud SAT. Nah, sebelumnya perlu Pak Guru, apa sih itu SAT? Atau kata lainnya materi. Kalau seperti yang ada di buku-buku kalian pasti sudah membaca, SAT adalah sesuatu yang
menempati ruang dan memiliki massa. Ya, jadi menempati ruang dan memiliki massa. Kalau gitu apa anak-anakku sekalian? Silahkan tengok kanan kiri, muka belakang, apa saja yang ada di depan kalian, di samping kalian, boleh sambil kamu sebutkan satu persatu. Kalau seperti di RRI ini ada mikrofon, itu juga termasuk SAT, termasuk materi. Ada remote AC, ada tisu, ada pulpen, kertas, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah SAT. Jadi itu pengertian daripada SAT. Di rumah kalian bisa sambil menyebutkan sendiri, tidak apa-apa, tidak usah malu, tidak usah takut. Sebutkan apa saja yang ada di sekeliling kalian. Mungkin ada teh kotak di sampingnya, mungkin ada aqua gelas dan lain sebagainya. Sambil disebutkan, sambil direnungkan. Ya, jadi itu semua adalah namanya SAT. Kemudian SAT itu memiliki, yang kita ketahui adalah ada 3 wujud SAT. Nah, 3 wujud SAT yaitu padat, cair, dan gas. Saya yakin anak-anakku semua sudah bisa membedakan apa itu padat, apa itu cair, apa itu gas. Karena ini sejak SD pun sudah pernah dikenalkan oleh Bapak Ibu Guru, tapi nanti akan kita pelajari lebih mendalam sedikit. Jadi, apa itu wujud padat? Ya. Padat, contohnya saja dulu, ada meja, kursi, botol, kemudian ya banyaklah. Kalau di jalan kita bisa melihat sepeda, mobil, motor, dan sebagainya. Itu semua adalah padat. Gitu. Kemudian, ada yang namanya cair. Saya yakin kalian juga tahu SAT cair, contohnya misalnya parfum yang masih berada di botol. Karena nanti akan berbeda dengan parfum yang sudah disemprotkan keluar. Kemudian air minum. Kemudian ya air minum meliputi ada produk-produk kemasan itu, semua saya yakin itu kalian tahu bahwa itu adalah SAT cair. Kemudian juga ada bensin, ada solar, dan sebagainya. Jadi saya yakin anak-anakku sekalian semua tahu apa contohnya yang termasuk SAT cair. Tidak susah bukan? Saya yakin tidak, dan inilah kalau sedikit demi sedikit kita pelajari kita akan merasa asik IPA itu. Selanjutnya wujud SAT yang ketiga yaitu gas. Nah, kadang ini yang agak sulit untuk kita bayangkan karena gas tidak bisa dilihat langsung oleh mata, namun bisa dirasakan. Ya. Apa itu? Misalnya saja udara, awan, asap rokok misalnya. Tapi saya yakin anak-anakku semua, anak-anakku tercinta tidak ada yang merokok ya. Mudah-mudahan tidak ada yang merokok. Oke. Kemudian ya asap orang membakar sampah. Itu semua adalah SAT yang wujudnya berupa gas. Kemudian untuk mengetahui lebih dalam lagi, sebetulnya apa sih perbedaan antara padat, cair, dan gas? Ya. SAT padat, di sini kita bisa, mungkin anak-anak bisa siapkan pulpen, ya, sambil ditulis, disingkat sedikit-sedikit apa yang Pak Guru sampaikan di sini. Bisa dicatat sedikit-sedikit, silahkan disiapkan pulpen kertas. Ya, untuk SAT padat, contohnya seperti besi, kayu, batu, dan lain sebagainya. Di situ kita bisa melihat kalau seandainya, oke, sebelum masuk ke situ perlu saya jelaskan kembali. Kalau kita punya sepotong gabus misalnya, kita punya sepotong gabus, kemudian kita potong bagi 2. Potongannya bagi lagi menjadi 2, potong lagi menjadi 2, bagi 2, dan seterusnya, maka nanti yang terakhir sampai pembagian itu tidak bisa dilihat dengan mata, akan tetapi hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu tentunya, misalnya mikroskop misalnya. Nah, bagian yang terkecil dari suatu SAT atau suatu benda, atau sering juga disebut materi,
Bagian yang terkecil itu kita sebut sebagai partikel. Nah, jadi partikel adalah bagian terkecil dari suatu zat. Mungkin ada yang dalam hati bertanya, Pak Guru, apa itu atom, apa itu elektron, dan sebagainya. Oke, tapi itu di luar materi saat ini. Tapi hal itu nanti akan dipelajari lebih mendalam waktu di SMA. Anggaplah bahwa saat ini kita baru mengenal bagian terkecil dari suatu zat, itu kita sebut sebagai partikel. Kembali ke tadi bahwa zat padat, jadi zat padat juga terdiri dari partikel-partikel yang jumlahnya sangat banyak. Nah, pada zat padat, partikel-partikel itu tersusun rapi, rapat, ya, rapi, rapat. Itu partikel yang menyusun pada zat padat. Kemudian masing-masing partikel itu memiliki gaya, yaitu gaya tarik dan gaya tolak, atau gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak. Nah, pada zat padat, gaya tarik menarik antar partikel, ya, gaya tarik menarik antar partikel zat padat itu cukup kuat, ya. Jadi cukup kuat atau sangat kuat. Gitu. Sedangkan gaya tolak menolak antara partikel pada zat padat itu jauh lebih kecil. Nah, kemudian susunannya pada zat padat, partikel-partikel itu tersusun secara teratur, seperti yang tadi Pak Guru katakan, rapi itu tadi. Dan pada zat padat, bahwa partikel itu pada umumnya, ya, partikel pada umumnya itu bergerak. Tetapi pada zat padat bergeraknya cukup dengan bergetar. Jadi bergetar pada tempatnya. Itulah kalau kita melihat sisi atau partikel dari zat padat. Nah, coba anak-anak silakan di rumah sambil memegang apa yang ada di depan kalian, pulpen misalnya. Ya. Oke, silakan pegang, ujung saja, ujung pulpen dipegang. Kemudian diangkat. Bagaimana dengan bagian pulpen yang lain? Bagaimana dengan bagian-bagian pulpen yang lain? Katakanlah tutupnya yang sudah ditutupkan, tetapi kita memegangnya di bagian ujung pulpen. Apa yang kalian lihat? Iya, bagian-bagian yang lain pun ikut terangkat. Jadi kita mengangkat pulpen, tetapi yang kita angkat adalah bagian ujung dari pulpen, ataupun apa saja yang ada di depan kalian, silahkan. Itu bagian yang lain ikut terangkat. Gitu. Jadi mungkin bisa dipahami, ya, sedikit-sedikit bahwa pada zat padat seperti itu. Katakanlah Pak Guru di sini pegang remote AC. Bagian ujung remote AC ini Pak Guru pegang, tetapi bagian yang lain tetap ikut tergantung, ikut terbawa, gitu. Kenapa demikian? Karena seperti tadi Pak Guru sampaikan bahwa gaya tarik menarik antara partikel pada zat padat sangat kuat. Ini berbeda sekali dengan, coba kalian kalau misalnya ada air minum di gelas, ya. Kalau ada air minum di gelas, coba masukkan 2 jari untuk menjepit air, kemudian angkat ke atas. Apakah air yang lain ikut terangkat? Saya yakin tidak. Semua saya yakin mencoba. Pada air kalau kita pegang bagian permukaan air, kita pegang, kemudian kita angkat, maka air yang lain atau bagian air yang lain dia tetap tertinggal di bawah. Ada sebagian yang ikut terangkat, yaitu yang melekat atau yang menempel pada jari-jari kita. Kenapa demikian? Karena pada partikel zat cair itu memiliki sifat-sifat diantaranya. Kalau tadi pada zat padat jarak antar partikel sangat berdekatan, nah ini pada zat cair jarak antar partikel lebih berjauhan. Pengertian jauh begini relatif, ya, sebetulnya, ya. Tetapi itulah yang perlu kita pahami, bahwa kalau yang tadi pada zat padat berdekatan sekali, sedangkan pada zat cair lebih berjauhan.
Pengertian berjauhan begini bukan berarti seperti dari rumah kalian ke pasar OYH misalnya, tidak seperti itu. Tetapi lebih berjauhan lah. Kemudian yang kedua, gaya tarik-menarik antar partikel kurang kuat. Kalau tadi pada saat padat sangat kuat. Sehingga kalau ujung pulpen kalian pegang dan diangkat, maka bagian pulpen yang lain ikut terangkat. Tetapi pada saat cair, karena gaya tarik-menarik antar partikel saat cair kurang kuat, maka pada saat kita mencoba untuk menjepit air kemudian kita angkat ke atas, maka yang ikut terjepit atau yang ikut pada jari-jari kita itu sebagian kecil saja. Sedangkan yang lain terpisah atau jatuh atau tinggal. Kalau di gelas ya tinggal di gelas. Itu sifat saat cair. Kemudian bagaimana dengan gaya tolaknya? Kalau tadi gaya tolak menolak antar partikel pada saat padat itu bagaimana tadi? Kecil, iya betul. Jadi gaya tolak menolak pada saat padat kecil, sementara untuk pada saat cair lebih besar. Sehingga itulah mudah terpisahkan atau mudah dipisahkan. Kemudian susunan partikelnya pada saat cair tidak teratur rapi begitu, tidak, tetapi secara acak. Ya. Kemudian pada saat cair partikelnya bebas bergerak. Jadi bebas bergerak kemana saja. Berbeda dengan kalian yang saat ini kurang bebas bergerak karena harus tinggal di rumah agar tidak ada COVID-19. Begitu Mbak ya? Oke, itu tadi ya penjelasan dari Bapak Nahari. Itu masih ringkas saja dulu ya Pak ya? Iya. Oke, pendengar di rumah boleh ikutan bertanya. Di siang hari ini materi kita adalah perubahan wujud zat. Tadi Bapak Nahari sudah menjelaskan zat padat, zat cair, dan juga satu lagi apa ya, gas ya? Gas belum, tapi boleh sambil nanti ya. Oke, kita tahan dulu. Jadi buat pendengar yang mau bertanya boleh di 0812 4848 3726 atau di via telepon di 0911 013. Khususnya buat pelajar SMP Negeri 1 Nabire kelas 7 ya. Silakan bertanya kepada Bapak gurunya, di sini sudah hadir. Jadi kalau kurang mengerti boleh bertanya ya. Nanti Bapak gurunya akan menjawab pastinya ya. Jadi pendengar di rumah silakan aja bergabung di 0812 4848 3726 atau di 0984 21013. Materi kita yaitu perubahan wujud zat. Jangan kemana-mana, nanti kami kembali lagi. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Berisik banget sih di luar. Kok berisik? Seru tahu. Seru apaan? Rebutan benteng begitu. Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna. Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih, game online. Tuh pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya. Loh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong. Jangan gitu dong. Kata itu pahlawan aku hampir menang. Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana? Mau ikutan main? Bosen, kapok deh mainin game itu lagi. Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19, masih di program acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Dan kesempatan siang hari ini pendengar, di sini sudah hadir Bapak
Nahari SPDI selaku guru IPA kelas 7 di SMP Negeri 1 Nabire. Jadi pendengar di rumah boleh ikut bergabung, bisa bertanya atau juga khususnya buat siswa-siswi kelas 7 ya Pak ya. Silakan aja bertanya apa yang tadi Bapak Nahari sampaikan, kalau kurang dimengerti bisa bertanya. Kita lanjut lagi Pak di materi kita, ini tentunya tentang perubahan wujud zat ya. Kalau kita tahu secara umum kan zat itu kan terdiri dari 3, zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah kita lanjut lagi nih Pak ke materi yang berikutnya, tadi perubahan yang satu lagi belum ya, tentang zat gas ya? Iya, jadi karakteristik untuk yang ketiga atau sifat-sifat yang ketiga yaitu gas, bahwa pada dasarnya padat, cair, dan gas itu semua sama terdiri dari partikel-partikel, tetapi yang membedakan yaitu tadi jarak antar partikel, kemudian gaya tarik-menarik antar partikel maupun gaya tolak-menolaknya, susunannya, dan sebagainya. Nah untuk yang ketiga yaitu gas, gas itu partikel-partikelnya sangat berjauhan. Oh iya, saya mundur kembali. Gas, apa anak-anak contohnya gas? Iya, udara termasuk gas. Kemudian asap termasuk gas. Nah, pada udara itu juga terdiri dari partikel-partikel. Mungkin kadang di antara anak-anak ada yang menanyakan, tapi nyatanya saya jalan-jalan terkena angin saya tidak sakit. Ya, karena berpikir kita bahwa partikel itu selalu padat, gitu kan? Padahal ada partikel, ya contohnya gas, sekalipun kita terterpa oleh angin, kita bisa merasakan, tetapi tidak akan merasakan sakit, gitu. Oke, nah sifatnya atau karakteristiknya pada gas adalah jarak antar partikelnya berjauhan. Kemudian gaya tarik-menarik antar partikel sangat lemah. Jadi antara partikel itu tarik-menariknya sangat lemah. Kemudian gaya tolak-menolaknya antar partikel lebih besar. Itu pada gas. Sehingga pada gas akan mudah sekali, ya, akan mudah sekali untuk berpindah bergerak, gitu. Kemudian susunan partikelnya secara acak. Kemudian itulah yang menyebabkan, lalu kenapa pada saat padat kita bisa merasakan dengan kuat, karena kita bisa merasakan, bisa meraba pada saat padat, karena partikel-partikelnya, jarak antar partikelnya sangat berdekatan, gaya tarik-menariknya antar partikel sangat kuat, dan seterusnya. Sehingga itulah bahwa pada saat padat itu bentuk dan volumenya selalu tetap. Sekarang coba anak-anak pegang pulpen, letakkan di meja, bagaimana bentuknya? Ya, tetap seperti pulpen. Kemudian bagaimana kalau pulpen itu kita pindahkan ke dalam botol atau ke dalam gelas? Tetap saja seperti pulpen. Ya, itu sifat dari zat padat. Sedangkan zat cair tidak. Air minum, mungkin anak-anak ada yang minum menggunakan gelas. Maka bagaimana bentuk air yang ada di dalam gelas? Iya, bentuknya seperti gelas. Teman yang lain ada yang minumnya menggunakan botol. Bagaimana bentuk airnya? Iya, bentuknya seperti botol. Kenapa? Karena itu tadi, gaya tarik-menarik antar partikel kurang kuat, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Nah kemudian bagaimana dengan gas? Gas itu bentuknya selalu berubah-ubah. Ya, bentuknya selalu berubah-ubah. Gitu. Contoh, kalau kita semprotkan parfum. Parfum pada saat di dalam botol, ya bentuknya seperti botol. Tetapi begitu kita semprotkan ke dalam ruangan, maka dia akan memenuhi ruangan. Maka bentuknya seperti apa? Ya seperti ruangan. Oke. Ya kemudian bagaimana dengan volumenya? Pada saat padat, volumenya tetap. Ya. Pada saat cair, volumenya juga tetap, tetapi bentuknya yang berubah. Oke. Kemudian pada gas, bagaimana? Kalau pada gas bentuknya berubah,
Volumenya bagaimana? Volumenya juga berubah. Contohnya tadi parfum kita semprotkan ke dalam ruangan, kemudian memenuhi ruangan. Berarti volumenya berubah. Oke, kita tahan dulu Pak. Ini ada yang bertanya Iya, nih. Oke. Dari Ayu Sriwini, saya mau bertanya nih Pak, apa saja apa yang dimaksud dengan zat? Terus yang kedua adalah apa saja perubahan dari wujud dari zat itu? Terima kasih. Oke. Oh iya. Silakan Oke. Pak Nahari bisa menjawabnya. Atau juga buat mendengar yang lainnya boleh bertanya di 0812 4848 3726 atau di via telepon di 0984 21 013. Oke, kita break dulu ya Pak sebelum nanti Bapak menjawabnya Oke, ya. iya. Oke, pendengar silakan yang mau bertanya jangan lupa cantumi nama, usia dan alamatnya di mana ya setelah yang satu ini. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona. Belajar bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Tanahku yang ku cintai. Apakah Indonesia dapat mengatasinya? Iya, Indonesia bisa. Kita harus yakin kita mampu mengatasi virus corona. Karena pemerintah telah menyiapkan 132 rumah sakit dengan ruang isolasi corona dan ruang perawatan standar internasional. Pemerintah telah menjaga 135 pintu masuk ke Indonesia, mulai dari darat, laut, hingga udara. Bersatu, kita atasi virus corona. Tanahku yang ku cintai. Air, sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona. Belajar bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Waktunya kentongan. Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya. RRI Radio Tanggap Bencana. Kembali lagi di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Pendengar di rumah bisa ikut bergabung, bisa bertanya tentang materi kita siang hari ini, yaitu perubahan wujud zat. Dan di sini sudah ada Bapak Munahari SPDI yang akan mengajarkan kita. Tadi ada pertanyaan Pak yang tadi sudah masuk dari Ayu di Sriwini. Apa yang dimaksud dengan zat, terus juga apa saja perubahan dari wujud dari zat itu Pak? Silakan Pak. Iya, oke, terima kasih Ayu di Sriwini yang sudah ikut berpartisipasi pada siang hari ini. Apa itu zat atau zat? Ya, ada yang mengatakan itu zat, ada yang mengatakan zat, ada yang bilang materi, ada yang bilang apa lagi. Intinya sama, adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu definisi yang umum digunakan di sekolah. Jadi sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Pengertian menempati ruang, katakanlah di sini saya ambil air. Nah, air saya masukkan ke dalam botol yang tadinya kosong. Botol yang tadinya kosong itu adalah ruangan. Nah, begitu kita masukkan air kemudian penuh, maka itulah kita bisa melihat bukti bahwa air juga menempati ruang. Kemudian mungkin Ayu di Sriwini punya gudang. Di dalam gudang dimasukkan kursi-kursi banyak sampai akhirnya penuh. Nah,
itu juga bisa dijadikan contoh bahwa suatu zat itu menempati ruang. Kemudian mungkin yang jadi pertanyaan lagi, yang tadi saya katakan bahwa menempati ruang dan memiliki massa. Apakah semua benda memiliki massa, Pak Guru? Jawabannya iya. Nah, contohnya kalau benda padat sudah jelas bisa kita timbang, bahkan berat badan kita bisa ditimbang. Walaupun sebetulnya kalau menurut Mbak ini ya, Mbak Novi ya, sebetulnya salah Mbak, istilah berat badan itu kalau menurut IPA salah. Sebetulnya berat badan salah. Sebetulnya yang benar massa badan. Oh, massa badan. Massa badan. Berarti salah selama ini kita mengatakan berat badan ya? Iya, sebetulnya sih menurut IPA kalimat itu salah atau kurang tepat. Tapi oke lah, karena itu sudah menjadi bahasa yang biasa kita gunakan. Nggak usah demo untuk ganti istilah. Ya. Kemudian contohnya mungkin Ayu masih mempertanyakan, Pak Guru, udara apa memiliki massa? Iya. Udara juga memiliki massa. Bagaimana cara membuktikan bahwa udara memiliki massa? Oke, Ayu atau siapa saja yang di rumah boleh membuktikan ini dengan menggunakan 2 buah balon yang ditiup. 2 buah balon yang ditiup kemudian digantungkan pada sebuah lidi, masing-masing balon digantungkan pada ujung lidi, kemudian ambil titik tengahnya dan digantung, sehingga membuat lidi itu setimbang, lurus, horizontal. Setelah itu tusuklah balon pelan-pelan, jadi dicubit dulu kemudian ditusuk agar tidak meledak. Setelah itu dilepas. Apa yang terjadi? Ternyata balon yang ada udaranya itu jadi miring. Jadi miring ya. Jadi tadi yang lidi diisi 2 buah balon tadi menjadi setelah dikeluarkan udaranya menjadi miring. Menjadi miring dan kelihatan yang lebih berat itu adalah balon yang masih ada udaranya. Jadi ini menunjukkan bahwa udara juga memiliki massa. Oke, kemudian saya jawab lagi pertanyaan Ayu tentang perubahan wujud. Oke, jadi zat itu bisa berubah wujud. Jadi bukan hanya kesatria baja hitam saja yang bisa berubah wujud, tetapi zat juga bisa berubah wujud. Nah, contohnya dari padat bisa berubah menjadi cair. Itu saya yakin semua tahu. Apa itu? Saya yakin semua menjawab, es batu yang dipanaskan Pak Guru. Betul, es batu yang dipanaskan. Karena setiap hari minum es batu. Tapi saat musim corona kurangi ya, jangan minum es batu. Minum air hangat. Ya. Oke, selanjutnya contoh yang lain. Misalnya mentega. Mentega yang dipanaskan akan berubah menjadi cair. Oh ya, untuk anak-anakku di pedalaman sana, mungkin anak-anakku di pedalaman ada yang dengar saat ini. Di sana minyak goreng bukan cair, tetapi padat. Betul kan? Iya, minyak goreng di pedalaman itu padat. Nanti kalau waktu mau menggoreng harus dipanaskan dulu supaya menjadi cair. Gitu. Oke, berarti itu perubahan wujud dari zat padat padat ke cair. cair. Oh, iya. gitu. Kemudian masih ada lagi dari cair ke gas. Ya, dari cair ke gas, namanya menguap. Contohnya, kita meletakkan atau menuangkan minyak kayu putih di meja. Tidak menghitung sampai jam, minyak kayu putih sudah habis. Nah, itu menunjukkan bahwa zat cair berubah menjadi gas. Kemudian masih ada, jadi ada 6 ya perubahan wujud itu, padat ke cair, cair ke gas, kemudian gas ke padat pun ada. Jadi dari gas bisa menjadi padat. Ini saya jelaskan secara melingkar saja supaya gampang dipahami. Jadi padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat. Mungkin kalau dari gas ke padat, saya yakin anak-anak 1-2 mungkin bisa menjawab. Apa kira-kira? Iya, semua agak pusing ya. Oke, tapi bisa Pak Guru kasih contoh. Jadi dari gas ke padat, sambil contoh peristiwa, mungkin anak-anak pernah main lilin yang dinyalakan, kemudian di atas lilin ditadah atau ditadah di atasnya menggunakan seng. Maka seng nanti akan berubah menjadi hitam.
gitu Mbak ya. Benar-benar, ya. Nanti lama kelamaan bukan hanya sekedar hitam, tetapi akan menggumpal. Iya. Nah, itu berarti itu contoh dari gas menjadi padat gitu. Oke. Nah, lalu namanya yang padat ke cair namanya mencair, dari cair menjadi gas namanya menguap, dari gas menjadi padat namanya menyublim. Menyublim. Ya. Oke. Sekarang kalau boleh Pak Guru balik lagi sekarang. Nah, Kalau contohnya kapur barus begitu Pak, ya itu. disimpan kan lama-lama dia menjadi habis ya. Iya, betul. Nah, jadi kapur barus yang ada di lemari, ya minggu lalu ibu saya taruh itu bulatannya besar. Kenapa sekarang menjadi kecil? Iya, itu kan sering terjadi gitu Iya. Pak. Nah, jadi itu adalah kapur barus itu saat padat, setelah itu berkurang menjadi kecil. Menjadi kecil itu karena ada partikel-partikel yang terlepas. Partikel-partikel saat padat yang terlepas itulah yang kemudian kita sebut menyublim. Oke. Nah, perbedaan tadi kalau gas ke padat memang ada istilah menyublim. Zaman saya sekolah dulu, kami sekolah itu namanya menyublim saja, baik padat ke gas maupun gas ke padat. Tetapi istilah yang sering kita dengar sekarang, dari gas ke padat selain menyublim juga bisa disebut mengkristal. Gitu. Oke. Ya. Kemudian masih ada Mbak ya, sekalian dua ya. Nah, kemudian dari gas ke cair. Gas ke cair contohnya apa? Ada yang bisa menjawab? Iya. Gas ke cair itu namanya mengembun. Contohnya embun pagi, gampang dong. Oh, berarti Iya. kayak uap air gitu ya Pak? Nah, Uap air? uap air yang menjadi air itu namanya mengembun. Oh, oke. Gitu ya, uap air kemudian menjadi air. Contoh yang paling gampang, Mbak Novi ke warung bakso biasanya pesan, Mas, es teh 1 gelas. Oh, ya, es gitu teh, kan? iya. Ya, pada saat Masnya menghidangkan 1 gelas teh gelas apa es teh, maaf. Ya, itu gelasnya masih mulus, belum ada embun-embunnya. Belum ada betul kan? embunnya, Iya. benar-benar, iya. Tetapi nanti begitu Mbak Novi sambil cerita-cerita sambil makan bakso, bahkan sampai mejanya basah. Ah, oke. Nah, itu bukan karena gelasnya bocor, Mbak. Ya, benar, Ya, ya. bukan karena gelasnya bocor, tetapi terjadi proses pengembunan. Pengembunan. Kenapa bisa terjadi proses pengembunan? Karena gelas di situ dingin, ya, dingin sekali bahkan. Kemudian udara di luar itu suhunya lebih tinggi, dan kita tahu bahwa di udara luar ini terdapat partikel-partikel gas yang berasal dari air, artinya uap air. Jadi ada uap air yang ada di ruangan itu, maka begitu ada benda yang suhunya jauh lebih dingin, maka dia akan menempel. Partikel-partikel itu saling menempel terus-menerus, jadilah embun. Mengembun. Gitu. Iya benar. Ya, contoh yang lain lagi mungkin anak-anak kalau ke sekolah naik taksi, pernah saya yakin alami, kalau naik taksi pas pulang hujan deras, Pak sopir sibuk sambil nyetir, sambil ngelap kaca, begitu kan? Iya, benar. Ya, itu karena proses pengembunan. Kaca dingin sekali karena kena hujan deras, sementara ruangan di dalam taksi, di dalam angkot, suhunya lebih tinggi. Akhirnya partikel-partikel air yang ada di dalam angkot menempel di kaca itu. Lalu bagaimana caranya menghilangkan itu supaya Pak sopir tidak capek-capek? Ya, suhunya disamakan antara luar dan dalam. Caranya hidupkan AC gitu. Kalau mobilnya ada AC-nya gitu. Kemudian apa yang belum Mbak ya? Cair ke padat. Nah, cair ke padat itu kita sebut membeku. Oke, membeku. Ya, kalau membeku mungkin Berarti, tidak usah saya terangkan juga, mungkin ya, semua tahu ya. Air Ya. dimasukin ke kulkas jadi membatu. Iya, itu jadi namanya kan membeku. membeku. Ya, oke. Saya pikir kalau ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, semua tahu kalau Udah apa tahu, itu ya. membeku. Ya. Oke. Mungkin ada lagi yang masih mau bertanya? Yang mau bertanya boleh, masih ada waktunya 10 menit ke depan, langsung aja di 0812 4848 3726 atau di 0984 21013. Mempersingkat waktu, kita lanjut lagi Pak materinya boleh. siang hari Oke. ini tentang perubahan wujud zat. Iya. Jadi saya lanjutkan. Kenapa zat atau materi bisa berubah wujud? Jadi pada dasarnya itu karena adanya perubahan kalor. Nah, mungkin perlu kita tahu apa itu kalor. Kalor itu adalah bentuk energi
yang bisa menyebabkan perubahan suhu. Mudah-mudahan anak-anak tidak bingung ya. Jadi kalor, walaupun kadang kita mengartikan kalor itu panas, ya oke lah, untuk sementara bolehlah kita pahami seperti itu. Tapi yang benar, kalor itu adalah suatu energi yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Oke. Nah, karena adanya perubahan suhu itu tadi, yang nanti suatu benda dapat menyebabkan perubahan wujud. Contohnya es batu tadi, yang bila kita panaskan menjadi cair. Kenapa bisa demikian? Karena begitu kita panaskan, berarti es batu itu menyerap energi atau memperoleh energi. Nah, energi itu dipergunakan oleh partikel-partikel yang tadi Pak Guru sudah jelaskan, partikel-partikel kecil tadi, untuk saling tolak-menolak. Dengan kata lain, gaya tolak-menolak antar partikel, ya, gaya tolak-menolak antar partikel, begitu kena suhu atau begitu dikenai kalor, dikenai suhu, maka gaya tolak-menolaknya akan menjadi lebih besar. Sehingga begitu gaya tolak-menolak menjadi lebih besar, maka partikel tadi akan lepas dan berubahlah menjadi air. Mungkin ini bisa saya ilustrasikan kalau anak-anak di dalam kelas, satu kelas katakanlah 32 siswa. Nah, 32 siswa duduknya saling rapat. Ini hanya sekedar ilustrasi. Kalau sekarang tidak boleh dipraktekkan karena ada COVID-19. Ya, saya ilustrasikan demikian. Duduk rapat. Ini karena pagi hari. Pagi hari udara dingin, duduk rapat-rapat, saling berdempetan, mungkin nyaman. Tapi nanti begitu pada siang hari, udara menjadi panas. Pasti kamu tidak akan nyaman duduk berdempetan dengan teman yang rapat pada saat udara panas. Terpaksa karena udara panas, kamu harus menjauh dengan teman-teman supaya tidak kepanasan. Begitu kan? Mungkin seperti itu ilustrasinya bagaimana zat padat bisa berubah menjadi cair. Begitupun nanti cair menjadi gas dan seterusnya. Pada dasarnya sama. Gitu. Oke, jadi itu tadi perubahan wujud zat ya, dari padat ke cair, cair ke padat ya, seperti tadi air dibekukan, contohnya masuk ke kulkas nanti dia dimasukkan freezer bisa menjadi beku. Menjadi es. Tadi juga ada yang namanya menyublin, terus juga mengembun, menguap juga. Kalau mengkristal itu gimana Pak? Ya, mengkristal. Ini yang mungkin kalau yang lain saya yakin anak-anak semua sudah paham dan mengerti, bahkan sudah pernah melihat semua. Dari padat menjadi gas, kapur barus, taruh di lemari, lama-kelamaan menjadi kecil. Kemudian padat menjadi cair, es batu ditaruh di ruangan di luar menjadi air. Nah, kemudian air atau zat cair menjadi gas, namanya menguap. Air yang dibiarkan di luar nanti akan kering dan sebagainya. Tetapi untuk mengkristal, ini saya yakin kalian agak sedikit sulit. Sedikit sulitnya bagaimana? Jarang bisa kita temui. Nah, contohnya mengkristal di sini seperti tadi Pak Guru sampaikan, jelaga, bahasa Indonesianya jelaga, Mbak. Enggak tahu bahasa kita di Nabire apa ya. Saya juga mencari bahasa itu yang sulit sampai sekarang enggak tahu. Jelaga, atau mungkin bahasa kita, bahasa Nabire kita sering sebut angus lah, gitu ya. Jadi contohnya saja, kalau anak-anakku di rumah masak di rumah menggunakan kayu bakar, nah itu saja yang gampang. Di atas tungku kayu bakar itu pasti ada hitam-hitam, gitu. Ada hitam-hitam, kemudian nanti hitam-hitam itu agak menjadi lebih besar. Bahkan nanti kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadang yang hitam-hitamnya menjadi besar dan kadang jatuh-jatuh. Nah, itu jelaga. Itu prosesnya terjadi perubahan dari gas menjadi padat. Oke, jadi padat gitu ya. Iya. Jadi kalau contohnya belanganya dipakai terus hitam-hitam jadi padat hitamnya itu ya. Ya, itu juga demikian. Karena dari api sampai ke belanga itu kan wujudnya gas sebetulnya, Mbak. Jadi dari api ada asapnya tadi seperti saya sudah contohkan bahwa asap itu adalah wujudnya gas. Tapi begitu nanti kena belanga setiap hari dipakai, lama-lama menjadi hitamnya bahkan menjadi tebal kalau tidak pernah digosok, Mbak ya. Iya, nah, itu
kan kita bisa lihat bahwa itu bisa kita pegang karena itu wujudnya adalah padat. Demikian. Nah, sedangkan kalau perubahan kimia itu seperti apa tuh, Pak? Nah, oke, sebetulnya materinya di luar ini, tapi oke lah, bisa saya jawab. Ada perubahan, ada namanya perubahan kimia dan perubahan fisika. Kalau perubahan fisika, itu fisiknya saja, wujudnya saja. Seperti ini tadi, perubahan dari padat menjadi cair, perubahan fisiknya saja. Tetapi kalau perubahan kimia itu secara kemis, bahan kimianya berubah. Mungkin contoh yang gampang ini, kertas saya bakar. Nah, kertas saya bakar, kertas sudah jelas kita tahu bahan dari kertas, kemudian setelah dibakar menjadi abu ya. Nah, kalau sudah jadi abu, bisa enggak Mbak jadi kertas lagi? Tidak bisa ya, tidak bisa. Okay. Ya, itu biasanya contoh atau ciri dari perubahan kimia. Perubahan kimia itu sekali berubah, enggak balik lagi. Berarti nggak bisa kembali seperti semula lagi? Nggak bisa kembali lagi jadi kertas lagi. Contoh yang lain, korosif atau karatan. Besi yang sudah berkarat, nanti kan biasanya lubang itu kena karatan itu. Nah, itu karatnya itu sekalipun dikumpul, diproses, mau dijadikan besi lagi, sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Nah, itu contoh perubahan kimia. Sedangkan perubahan fisika, ya hanya itu tadi, es batu menjadi cair atau menjadi air. Es batu menjadi air. Tapi nanti kalau air itu kita dinginkan lagi, kita bekukan lagi, kita masukkan freezer, bisa jadi es lagi. Gitu. Jadi bisa kembali Berarti lagi. bisa berubah-berubah gitu ya? Ya. Oke. Nah, karena waktunya sudah mau jam 12 ini Pak, langsung Bapak Nahari bisa menarik kesimpulan dari pelajaran kita siang hari ini, yaitu tentang perubahan wujud zat. Silakan Pak. Iya, oke, jadi kesimpulannya bahwa wujud zat bisa berubah karena adanya perubahan kalor. Jadi perubahan wujud zat itu ada yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor dan ada yang melepaskan kalor. Gitu. Kemudian perubahan wujud zat itu, saya ambil contoh ini saja ya. Misalnya susunan partikel pada es batu yang tadinya teratur, kemudian begitu berubah menjadi cair, maka bentuknya pun berubah, gaya tarik-menarik antar partikel pun berubah, kemudian jarak antar partikelnya pun berubah. Oke. Nah, kemudian bahwa partikel, kembali ke depan, bahwa partikel adalah bagian terkecil dari suatu zat. Mungkin itu, Mbak. Itu dia kesimpulan dari materi kita siang hari ini di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI tentang perubahan wujud zat ya. Terima kasih buat Bapak Nahari sudah hadir Pak di siang hari ini yang sudah mengajarkan kita pelajaran IPA kelas 7. Jadi saya bisa flashback lagi tentang pelajaran IPA ya semenjak saya waktu SD dulu. Karena kami juga dapat ya SD, SMP dan juga SMA ya. Pendengar di rumah, nanti kita kembali lagi di program Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI di jam 2 siang. Selamat siang dan sampai jumpa. Anda telah mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil program nasional sekolah bersama RRI terkait libur corona. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.